Assalamualaikum Bu Katika, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam Pak Antoni, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat-sehat Bu. Gimana nih Bu, sekolahnya nih Bu, kira-kira? Oh, alhamdulillah sekolah baik-baik aja ya Pak. Hmm. Cuma hanya saja saya memiliki sedikit masalah nih Pak. Kenapa gitu Bu? Eh, Mungkin Bapak ada waktu Pak untuk mungkin bisa kita boleh berbincang-bincang sebentar Pak. Apa Bapak ada waktu Pak? Alhamdulillah Bu, ini lagi istirahat nih Bu, sebentar. Kebetulan saya nggak ada jam lagi nih ke Hmm. depan nih Bu. Kira-kira nih apa nih yang bisa saya bantu nih Bu? Gini nih Pak, saya ingin menemukan solusi nih Pak dari permasalahan saya Pak. Mungkin Hmm. nanti setelah saya bercerita dengan Bapak, saya Hmm. bisa mendapatkan gambaran tentang apa nanti yang perlu saya lakukan Pak. Begitu Pak. Gitu ya Bu. Oh, baik Bu. Heeh. Ya, saya siap nih Bu. Memangnya ada masalah apa nih Bu yang Ibu Jadi hadapi? begini, Hmm. heeh. Hmm. Jadi begini nih Pak, Hmm. ada salah satu siswa saya ya Pak yang setiap hari itu memang sering datang terlambat dia Pak. Hmm. Hmm. Sehingga pelajaran udah dimulai, udah hampir 10 menit nih ya Pak ya, dia baru Hmm. datang ke sekolah. Hmm. Sehingga Hmm. teman-teman yang lain tuh Pak merasa terganggu Pak dengan keterlambatan dia datang ke sekolah. Jadi saya merasa sedikit pusing nih Pak menghadapi siswa yang Hmm. seperti ini. Oh, jadi anak Ibu nih sering terlambat ya Bu ya ke sekolah, cukup sering ya Bu ya, sering Iya, terlambat ini. hampir dikatakan tiap hari gitu Pak dia terlambat ke sekolah. Iya Bu, Mhm. iya, iya. Em, Kira-kira Ibu apa sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Kenapa Eee, bisa sud begitu ya? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut Pak dan menanyakan penyebab mengapa anak tersebut sering terlambat datang ke sekolah Mhm. gitu Pak. Mhm. Jadi Ibu udah ini ya, sudah, manggil juga ya, Bu, dan menanyakan langsung ya, Bu, kenapa dia sering terlambat ya, Bu, ya? Iya Pak, udah saya panggil juga Pak dan menanyakan Oh, penyebabnya gitu Pak, kenapa datang iya, terlambat ke sekolah. iya. Jadi berdasarkan pengamatan Ibu nih, Mhm. terhadap anak tersebut, seperti apa sih nih, Bu, kondisi yang ideal nih yang Ibu harapkan terhadap murid Ibu ini? Jadi Pak, setelah saya amati Pak dan menanyakan langsung nih kepada anak tersebut ya Pak, Iya. kenapa dia sering terlambat ke sekolah, ternyata anak tersebut itu Pak sering begadang dia Pak, Oh, sering gitu. begadang dia heeh, Mhm. sering begadang main HP, main Mhm. game gitu kan Pak, apalagi sekarang zamannya Mobile Legend gitu kan Pak. Iya, benar Jadi benar. maka dia bergadang main HP sehingga dia lupa waktu Pak, tidak ingat waktu dan orang tuanya pun saya rasa juga kurang ada perhatiannya Pak dengan anak tersebut Pak. Oh, jadi anak Begitu. nih iya. Jadi anak nih, terlambat tuh karena, keasikan ya main HP ya, Bu, jadi Heeh, lupa waktu, kemudian iya, orang tuanya pun kurang, kontrol, perhatian. Bu, ya terhadap anak Ibu nih, Betul. Bu, ya? Iya Pak, begitu Mmm, Pak, heeh. Kalau begitu, Bu, eee, apakah ada yang Ibu lakukan tuh supaya anak nih tidak terlambat lagi dan dia bisa semangat lagi nih belajar nih, Bu? Jadi Pak, sebelumnya saya pernah menerapkan, metode segitiga restitusi ya Pak terhadap Mmm. anak tersebut, Mmm. tetapi mungkin metode yang saya lakukan ini kurang mungkin ya Pak ya, Mhm. sehingga anak tersebut, masih, belum bersungguh-sungguh dia Pak Mhm. dalam melaksanakannya dan masih sering juga terlambat datang ke sekolah Pak. Mhm. Jadi, hal itu membuat yang saya lakukan itu yang metode yang saya lakukan tersebut belum sesuai Pak dengan apa yang saya lakukan kepada anak dan belum sesuai dengan kebutuhan anak tersebut Pak. Begitu Oke. Pak. Oh, jadi Ibu sudah melakukan segitiga restitusi ya, Bu? Iya Pak, Iya. sudah melakukan Kemudian, metode segitiga. belum ada hasil yang signifikan ya, Bu, ya? Iya belum ada. Mungkin saya terlalu kurang mungkin ya Pak Mhm. menerapkannya tidak terlalu konsisten gitu mungkin Pak dalam Iya. menerapkannya kemarin. Mm-mm. Mmm, Kira-kira nih, Bu,
ada nggak metode yang pernah dan berhasil nih Ibu lakukan kalau dengan kondisi yang seperti ini, Bu? Eh, Oh, ada Pak. Saya pernah sih menerapkan pembelajaran KSE Mm-mm. untuk kesadaran diri anak dan memanajemen diri anak tersebut, Pak. Mm-mm. Jadi saya pernah melaksanakan, saya pernah menerapkan pembelajaran KSE ini ya Pak ya. Kebetulan waktu itu ada juga sih Pak anak yang terlambat. Jadi saya terapkan KSE nih Pak sama anak yang terlambat tersebut sehingga anak tersebut bisa menjadi sadar gitu Pak dengan apa yang dia lakukan dan dia bisa memanage dirinya sendiri ya Pak agar tidak bisa terlambat lagi ke sekolah. Dan itu menurut saya cukup berhasil ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali tuh, Bu. Boleh dicoba tuh. Iya. Kira-kira kalau kita rating ini, Bu, ya kan dari Mm-mm. 1 sampai 10 tuh seberapa nih, Bu, tingkat keberhasilan yang metode ini nih, Bu? Kalau saya berikan peringkat menurut saya sih Pak antara 8 sampai 9 ya Pak ya. Oh iya, luar biasa itu, Bu. Udah pencapaiannya luar biasa nih, Bu. Oh, kira-kira nih, Bu, apa langkah-langkahnya selanjutnya nih, Bu, yang ingin Ibu lakukan nih, Bu? Mungkin Pak, saya akan segera menerapkan metode KSE tersebut ya Pak ya, dan nanti diselingi dengan metode segitiga restitusi dan juga nanti kalau udah menerapkan itu, kalau misalkan belum juga berhasil nanti mungkin saya juga akan memanggil orang tuanya juga Pak dengan cara menyurati nanti Pak orang tuanya begitu Pak. Iya gitu, Bu. Jadi Ibu melakukan KSE, kemudian integrasi dengan segitiga restitusi, ya, Iya Pak, betul juga Pak. koordinasi dengan orang tua. Bagus sekali itu, Bu, langkah-langkahnya, Bu, yang ingin Ibu lakukan tuh, Bu. Jadi kira-kira nih, Bu, siapa nih, Bu, yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana ini, Bu? Mungkin Pak yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini mungkin yang pertama mungkin saya minta bantuan kepada kepala sekolah nanti ya Pak ya mungkin ya Pak ya. Setelah itu nanti mungkin minta bantuan sama rekan sejawat juga Pak. Dan juga nanti saya juga mengkomunikasikannya lagi dengan wali murid tersebut Pak, dengan orang tua siswa yang terlambat tersebut Pak. Begitu Pak. Oh iya, Bu, luar biasa juga, Bu, ya. Mm-mm. Berapa nih, Bu, waktu yang Ibu butuhkan nih, Bu, untuk melakukan rencana ini, Bu? Waktunya, Bu. Waktunya ya Pak ya, nampaknya tidak membutuhkan waktu lama sih ya Pak. Mungkin hal ini akan saya terapkan dengan secepat mungkin Pak. Hanya saja nanti Pak, pencapaiannya saja nanti yang akan membutuhkan waktu yang lama prosesnya ya Pak ya. Karena kan semuanya tidak instan gitu ya Pak ya kan. Benar sekali, Bu. Iya. Uh-uh. Jadi waktunya secepatnya, Bu ya. Ya. Kemudian kapan ya kira-kira, Bu, rencananya, Bu? Kayaknya secepatnya ya Pak ya, secepatnya akan saya terapkan agar murid tersebut bisa mendapatkan haknya ya Pak ya, dan dia mungkin nanti bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan teman-temannya juga pun tidak terganggu gitu Pak melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Jadi sesuai lah Pak apa yang diinginkan bagi murid maupun saya sebagai guru gitu Pak. Oke, luar biasa sekali, Bu. Uh-uh. Kira-kira nih, Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam rencana ini supaya berjalan dengan lancar nih, Bu, rencana Ibu nih, Bu? Mungkin Pak, saya akan konsisten ya Pak ya. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mempelajari metode-metode tadi kan Pak, secara metode restitusi juga, metode KSE juga kan Pak. Dan juga nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mungkin kan Pak. Mungkin seperti itu Pak, dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah juga kan Pak, begitu Pak. Sehingga nanti saya bisa menerapkannya Pak ke murid-murid yang lain gitu Pak, sehingga nanti tidak ada lagi siswa yang terlambat, tidak ada lagi murid yang terganggu karena siswa yang terlambat gitu kan Pak, dan murid-murid saya itu nanti akan merasa senang gitu dalam belajar gitu Pak, begitu Pak. Ya Bu, ini Ibu perlu konsistensi nih Bu ya, dan berkolaborasi Bu ya dengan semua yang ada di sekolah nih Bu, luar biasa.
Apa Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain Ibu untuk melaksanakan rencana ini Bu? Mungkin dukungan moral dari kepala sekolah juga begitu ya Pak. Mungkin kalau dari sekolah saya butuh dukungan moral dari sekolah Pak, dari teman sejawat juga. Dan kalau mungkin di luar sekolah mungkin saya butuh dukungan dari orang tua murid gitu Pak, sehingga saya nanti bisa konsisten dalam menjalaninya Pak. Oh iya Bu. Iyalah, mudah-mudahan Ibu rencana Ibu berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusinya Bu ya. Iya Pak, amin, amin, amin. Semoga ya Pak ya. Jadi gimana nih Bu perasaan Ibu nih Bu setelah kita berbincang-bincang nih Bu, udah hampir 12 menit ini Bu kita berbincang-bincang. Alhamdulillah ya Pak, saya merasa senang gitu Pak, merasa plong gitu. Jadi udah nggak ada lagi beban gitu kan Pak, saya bisa mendapatkan ide dan strateginya gitu setelah berbincang-bincang dengan Bapak. Jadi pikiran saya itu terbuka gitu Pak ketika berbincang-bincang dengan Bapak gitu Pak. Dan ada perasaan yang lega gitu Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Ya alhamdulillah Pak. Kira-kira nih Bu, apa ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan nih Bu kira-kira Bu? Kayaknya nggak ada lagi ya Pak, cukup segitu aja kayaknya Pak. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih loh Pak, sudah meluangkan waktunya nih setelah mau berbincang-bincang dengan saya, mendengarkan unek-unek saya gitu Pak, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya gitu Pak, yang udah mendengarkan cerita saya Pak. Sama-sama Bu, saya pun demikian Bu. Ya, itulah enaknya kita sharing dan berbagi ya Bu ya. Inilah Ya. baik Bu. Saya nih mau masuk juga nih Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Mohon maaf nih Bu kalau ada yang belum ada yang banyak yang saya bantu nih Bu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Bu di lain waktu ya Bu ya. Iya Pak, semoga bisa bertemu lagi ya Pak ya. Ya terima kasih banyak Bapak. Tetap sehat ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Tetap juga Pak, semangat Pak. Ya Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Antoni. Terima kasih Pak.